Anda masih bersama kami, bersama dengan Dirjen Imigrasi Bapak Silmi Karim. Pak, tadi selain paspor, ada juga ini kritikan dari Pak Jokowi ya, dulu sebelum Bapak begitu ya, soal lamanya pengurusan kitas dan juga visa on arrival. Nah, nanti Bapak bagaimana nih Pak mengatasinya? Kira-kira targetnya selesai berapa jam nih? Terus juga kan harus benchmark juga Pak sama negara lain. Ya, ini memang hitungan hari ini membuat agak kurang tidur gitu kan, karena segala macam kita lakukan ya, belajar, mencari informasi, mapping dan lain sebagainya, mapping masalah, belanja masalah. Jadi kaitan visa, ya. Kita keluarkan e-visa. Isunya adalah ketika perpanjangan, ya, harus datang ke kantor imigrasi, antri lagi, registrasi lagi dan seterusnya. Kalau misalnya kita buat digital bagaimana? Jadi tidak perlu datang ke imigrasi, cukup misalnya melakukan pakai aplikasi, ya. Perpanjangan izin tinggal, kitas kitab, perpanjangan visa, perpanjangan visa on arrival, digital. Ya. Pengajuan visa pertama kali, dia ada di luar negeri, ajukan aja, pakai platform digital kita. Kita akan launching. Ini bagian daripada quick win. Ya, tadi saya baru finalisasi ya, surat draft untuk Pak Menteri Hukum dan HAM mengirimkan ke Menteri Keuangan ya, agar pembayarannya bisa di platform digital. Wow, keren. Ya, sehingga itu kan memang ada pengaturannya karena uang yang kita terima itu kan masuk ke penerimaan negara bukan pajak PNBP. Kan kita tidak terima, itu langsung kepada masuk ke kas negara, ya, ke pemerintah. Nah, itu diatur. Nah, memang tidak sesimpel perusahaan. Kalau di pemerintahan, ketika misalnya ada charge, ya, pengenaan biaya ekstra kartu kredit, siapa yang tanggung? Ya kan? Nah, itu ada aturannya, sangat rigid. Nah, itu yang memang di dalam birokrasi bedanya di situ. Kalau perusahaan kan langsung udah bikin online, ada kartu kredit di dalam itu beres kan, selesai. Nah, kalau pemerintah satu itu biayanya berapa? Yang potong siapa? Duitnya masuk kemana? Nggak bisa masuk ke PNBP terus kemudian dikembalikan lagi untuk bayar biaya ekstra. Makanya harus diatur namanya PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Nah, karena itu tidak ada, karena pembayarannya ada di luar, yang udah diizinkan di luar negeri, dalam negeri belum. Nah, ini kan karena keinginan Bapak Presiden ini dibikin sedikit kontak antara pengaju dan pemohon dengan petugas, ini salah satu solusinya. Nah, tetapi aturannya belum mendukung. Kita percepatan, mudah-mudahan ini cepat keluar PMK-nya sehingga solusi itu bisa terpenuhi. Jadi nanti mimpi saya nih, pengajuan visa, ya, itu nggak perlu datang ke kedutaan. Iya. Itu udah canggih, biometrik, pakai foto. Waktu saya nonton World Cup, itu kagak ada ke kedutaan Qatar, pakai aplikasi, foto paspor, foto muka, tiket kirim, kode bookingnya, Very efficient. ya, very efficient. Mereka melakukan verifikasi, bahkan tinggal di mana, masukin bookingan hotel, gitu. Mereka verifikasi, tak, selesai, verified, ya kan? Kirim teks juga ke handphone supaya memastikan. Ya. Oke, verified, ada QR code-nya. Terus kemudian mendarat, ya, cuman scan paspor, foto muka, cocok, barcode-nya tempel, cocok, udah, nggak ketemu orang, nggak ketemu petugas. Ada petugas bagi yang tidak lolos, ya. Nah, waktu pulang juga sama. Nah, hal-hal semacam itu akan memudahkan, sehingga ketika pengajuannya dipermudah, PR berikutnya adalah di pengawasan, ya, kemudian di penindakan. Kenapa? Karena kita menjadi lebih terbuka.
sehingga resource kita Ya, bisa digunakan untuk menangani orang-orang atau WNA yang ada di dalam negeri. Kan sekarang banyak komplain. Ya. Ya. Itu yang mau saya tanyakan, Pak. Ya, boleh ntar kita sisain buat pertanyaan. Ya. Tapi di Belum sini ditanya udah dijawab. jadi kemudahan, ya. Dan saya minggu depan mau lihat lagi. Saya udah langsung ke kan gini. Kalau di Indonesia itu kan yang paling dilihat itu Cengkareng, Ngurah Rai. Bolak-balik saya ke Cengkareng, memastikan auto gate-nya nyala. Udah auto gate-nya nyala, ya. Ada badai, ya misalnya pesawatnya itu delay datang langsung 8 di bandara. Ya otomatis penuh. Ya kan? Yang ya udahlah namanya komplain, viral segala macam sekarang udah menjadi kebiasaan saya. Yang saya pastikan adalah tingkat profesional, ya. Kemudian tingkatkan layanan. Kemudian ada solusi-solusi yang memang kita lakukan untuk supaya masyarakat itu tidak terlalu kesel gitu loh. Misalnya udah antri autogate tidak lolos. Jangan suruh ngantri dari awal lagi di yang konvensional. Langsung jalur khusus. Ya. Hal-hal sederhana. Ya. Gitu. Tapi juga namanya masyarakat, ya. Masuk autogate dia nggak buka masker. Ya, gagal 3 kali, Ya. dia harus keluar. Ya. Ada yang kekunci, komplain. Jadi memang ya udah saya bilang sama anggota saya bilang udah sabar, pelayanan, jangan emosi, lakukan dengan baik, ya. Karena kita merubah untuk teman-teman tuh bisa ikhlas gitu loh supaya ya sekarang udah zamannya terbuka, ya. Dia bisa bikin TikTok semau-maunya, ya kayak yang terakhir udah komplain segala macam yang dituduh imigrasi padahal institusi lain. Ya ada tuh. Saya bilang harus minta maaf. Kalau nggak minta maaf, ya ini bagian dari mencemarkan kan nama baik, nggak bagus juga. Ada konsekuensinya, ada maaf. Gitu. Ya yang gitu-gitunya saya berusaha untuk fair. Ketika kita salah kita minta maaf, tetapi ketika kita berbuat baik tidak dituduh yang enggak gitu, fair aja. Gitu. Ini masih soal visa on arrival nih Pak. Ini ada yang menganggap bahwa kita Indonesia itu katanya terlalu melonggarkan orang-orang dari negara lain masuk ke Indonesia. Jadi kita dianggap tidak bisa memfilter orang gitu. Sedangkan Bapak juga tadi kan mention bahwa sebaiknya kita men-search gitu ya Pak ya, atau menarik talent-talent yang hebat begitu. Ada added value ke negara kita begitu kan, sebagai pelintas yang berkualitas. Nah ini bagaimana Pak Bapak menangani masalah ini? Ini juga ada kan soal konfrontasi WNA bermasalah dengan penduduk lokal. Di Bali contohnya Pak, ada juga dengan TKA yang di Morowali. Nah masyarakat kan berharap gitu, yang WNA bermasalah ini dideportasi lah atau bagaimana. Bagaimana Bapak menangani hal ini? Iya, sekarang kita itu kan ada undang-undang keimigrasian. Jadi ruang lingkup penegakan hukumnya itu di wilayah itu. Kalau wilayahnya masuk pidana, ya umum misalnya, itu kan wilayahnya polisi terus jaksa, ya. Kita juga bisa menyidik dan kemudian juga P21 ke jaksa untuk diproses secara hukum. Nah, kalau masuk wilayah mereka pidana, ya, apakah itu pengerusakan, apakah itu membuat onar, itu wilayah pidana. Tentu kita akan sikapi satu kalau hukumannya sudah selesai, ya otomatis deportasi. Ya, kalau melanggarnya adalah karena kaitan dengan overstay, urusan-urusan keimigrasian, ya kita deportasi langsung. Ya, tetapi ingat, kadang-kadang ya, mereka memang pengen dideportasi karena nggak punya tiket pulang. Habis duit negara buat bayarin orang nggak mau beli tiket pulang, ya kan? Ya akhirnya kita punya ada namanya rumah detensi. Ya, rumah detensi yang kita sediakan untuk kemudian kita taruh di situ pelanggarnya. Itu ada yang bertahun-tahun. Karena apa? Negaranya tidak mau terima. Gitu. Kita ada anggaran buat mulangin. Tetapi orang tidak punya paspor, setelah dikonfirmasi ke negaranya, mereka tidak mengakui bahwa ini adalah warga negaranya. Wah, Negaranya sendiri warga tidak mengakui. ya, Pak, Kebanyakan ya? ini dari Afrika. Gitu. Tapi kalau negara-negara kayak Eropa, itu relatif mereka punya embassy itu datang
mengurusi, ya, atau Jepang, ya. Tapi kalau udah masuk ke wilayah-wilayah negara-negara yang memang secara ekonomi juga kurang baik, ya, terus kemudian juga pelayanan publiknya ataupun juga hubungan luar negerinya kurang dekat gitu ya, itu menjadi masalah. Sehingga di beberapa tempat itu mayoritas penghuni di rumah detensi itu dari negara-negara tertentu aja. Baik, Gitu. baik. Nah ini kalau kedatangan turis dari China gimana Pak kira-kira nih kebijakannya soal pendatang dari China atau warga negara kita yang dari China ke Indonesia? Karena kan kita tahu ya angka COVID di China masih tinggi, sedangkan di sejumlah negara itu mereka dibatasi begitu Pak. Oke. Kalau mengenai kesehatan itu kan ranahnya Kementerian Kesehatan. Ya. Ada tata aturannya misalnya seperti vaksin, terus kemudian berapa kali, terus dalam keadaan sehat, itu wilayahnya sana Kementerian Kesehatan. Dan kita punya ada checking point. Ya. Tapi kita belum dibatasin loh Pak, turis-turis dari Cina datang ke Indonesia. Mereka juga baru buka, ya. Membatasi itu kan juga harus berlaku universal. Tidak bisa kita pilih kasih, ya. Ketika mereka dibuka, jadi isunya dulu itu kan memang China itu menutup, tidak boleh masuk, tidak boleh keluar, ya. Terus kemudian negara lain menyikapinya adalah sesuai dengan kebijakan masing-masing, ya. Nah, kita ini kan sekarang isunya bukan konteks pelintasnya. Yang menjadi isu itu kan adalah misalnya TKA dari China, ya. Kalau turisnya, ya, itu sekarang itu belum ada direct loh dari China, ya. Sehingga mereka juga harus terbang melewati negara lain baru ke Indonesia. Belum dibuka, baru dalam proses buka. Nah, sebenarnya tergantung kita melihatnya. Kalau ini turis, ya, kita anggap sebagai opportunity. Ya. Kalau memang itu sebagai TKA, yang memberikan izin itu bukan kami, tetapi Kementerian Tenaga Kerja. Gitu. Ketika Kementerian Tenaga Kerja memberikan izin terhadap ajuan TKA tersebut, kita tidak punya kewenangan untuk melarang. Gitu. Bahkan isu yang lain adalah tenaga kerja Indonesia yang keluar negeri itu juga ada yang tidak mempunyai, yang bermasalah, yang disalahkan pun juga kita. Tapi nggak apa-apa, gitu. Ini kan bagian daripada edukasi. Kalau saya suka, semakin transparan, semakin kita mengedukasi masyarakat, masyarakat semakin tahu. Sehingga apa? Semua lini, semua institusi pemerintah berbenah, gitu. Ya. Kayak misalnya autogate. Banyak yang nggak tahu bahwa autogate itu, misalnya yang di Cengkareng punya Angkasa Pura, bukan punya imigrasi. Ya. Ketika rusak, yang disalahin imigrasi. Tapi nggak apa-apa, kita koordinasi. Bahkan saya bikin WhatsApp group, ya, untuk urusan autogate yang isinya adalah Dirut Angkasa Pura, Dirjen Imigrasi dan jajarannya, gitu. Lumayan. Sekarang warnanya lebih sering hijaunya daripada merahnya, artinya beroperasi kan. Nah, kalau masalah belum biasanya orang dalam proses autogate, ya masa yang salah orang kita juga disalahin kan. Nah, biarin aja proses mereka belajar juga. Gitu. Baik, ini perbincangan semakin menarik nih ya Pak ya. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi, ini mungkin lebih ke masalah soal pinjol di banyak warga negara dari China juga, terus penipuan baik kartu kredit dari Eropa Timur. Tapi kita akan membahasnya lebih lanjut setelah jeda pariwara berikut, untuk itu tetaplah bersama kami.